Kita lanjut latihan soal lagi. Kemarin nomor 3 udah belum? Udah ya, nomor 3 ya. Lalu nomor 4 sudah belum? Adik-adik. Nomor 4 ini udah belum? Nomor 3 kan udah. Betul ya? Nomor 4 udah? Udah. Belum? Udah ya? Next berarti nomor 5 ya. Nah, coba lihat nomor 5. Itu diketahui AOC-nya 80 derajat. Nah, AOC berarti AOC berarti sudut pusat ya. AOC-nya sudut pusat itu berarti. Lalu dari keempat sudut ini manakah yang besarnya bukan 40 derajat? Berarti kalau dia ngomongin bukan 40 derajat, sudut pusatnya kan menghadap busur AC ya. Nah, adik-adik tinggal lihat mana sudut keliling atau sudut yang lain yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan sudut pusat. Ya, coba ABC. dicek. ABC. Why ABC? Karena enggak karena nggak nyambung sama titik pusat. Oh, oke. Betul. ABC bukan sudut keliling juga ya. ABC itu sudut keliling tapi dari pengaruh sudut refleks ya. Ya kan? Jadi kalau tadi sudut pusatnya yang AOC itu 86 derajat, 80 derajat, ini kan sudut pusat nih, si AOC ini ya. Maka sudah dipastikan si sudut AFC, lalu AEC, lalu ADC, karena dia sama-sama menghadap busur AC ini, ya kan? Maka kan aturannya kalau ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusatnya, maka sudut kelilingnya adalah setengah kali sudut pusat. Betul ya? Berarti sudah dipastikan AFC itu pasti 40 derajat, lalu AEC juga 40 derajat, ADC juga 40 derajat. Nah, ABC-nya berapa, Kak? ABC bukan 40. Perhatikan kemarin, SP tambah sudut refleks itu kan 360. Nah, SP-nya kan 80 sudut pusatnya ya. Sudut refleksnya yang mau kita cari 360. Berarti sudut refleksnya ini adalah 280 ya. Nah, si ABC ini berhubungan erat dengan si sudut refleks. Maka sudut refleksnya 280 berarti ABC-nya setengah dari sudut refleksnya. Setengah dari sudut refleks berarti sekitar 140 ya. Nah, ini dia. Maka jawabannya yang D. Oke. Besar sudut yang bukan 40 derajat berarti yang D. Karena D itu setengah dari sudut refleks. Ya. Oke, silakan dicatat dulu adik-adik. Oke, kalau udah dicatat langsung coba kerjain nomor 6 ya. Nomor 6 itu gampang tuh. Kalau kalian bisa nyari sudut keliling yang menghadap diameter, maka kalian bisa tahu nilai X-nya berapa. 2X-nya nanti berapa, 3X-nya berapa ya. Coba dikerjain dulu nomor 6. Ya, sampai 10 lewat 10 ya, cukup ya. Hmm. Yang ditanya nomor 6 itu nilai X-nya berapa. Ya. Jadi adik-adik
Tahu dulu sudut keliling yang menghadap diameter itu aturannya seperti apa. Ada yang udah dapat nomor 6 X-nya berapa? Halo, ada yang dapat nggak? Nomor 6. Sorry, Bandar lagi fokus di sini. Oke, bingungnya kenapa? Bi, yang lain gimana? Masih bingung? Oke, aku nggak paham soal. Oke, ini kan ada sudut keliling yang menghadap ke diameter kan. Jadi jangan fokus ke 2X sama 3X-nya dulu, tapi di sini kan ada sudut keliling nih yang menghadap langsung ke diameternya. Oke, kalau sudut keliling yang menghadap langsung ke diameter kan sudah dipastikan bahwa dia besarnya adalah ini 90 derajat kan. Itu sudah dipastikan. Jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi. Kan kemarin sudah Kak Bandar kasih sifat-sifat sudut keliling ya. Kalau dia menghadap pusar yang sama dengan sudut pusatnya, maka besarnya setengah dari sudut pusat. Lalu kalau dia menghadap diameter, maka besarnya 90 derajat gitu ya. Oke, nah sekarang udah dapet nih, ini kita anggap sudutnya sudut ini aja ya, N ya. Karena ada K, L, M, N. Oke. L itu kan titik pusat lingkarannya. Nah, maka lihat sekarang segitiga KMN. KMN bukan pesawat.
Selalu ini sama aja sudut K ditambah sudut M ditambah sudut N. KMN itu kan satu segitiga 180 derajat ya. Sudut K-nya 2X, sudut M-nya 3X, sudut N-nya tadi 90 derajat. Maka 180 derajat sama dengan 5X. 2X tambah 3X kan 5X ya. Ditambah 90 derajat. Nah, berarti 5X-nya kan eh, enak kan kalau udah begini kan kalian bisa nyari X-nya nanti dapat nih. Berarti 5X-nya sama dengan 180 dikurang 90. Ini sama dengan 90 sama dengan 5X. Oke, berarti X-nya berapa? 90 derajat sama dengan 5X, berarti X-nya berapa? 18, Kak. Keren, 18. Oatmeal dapat tadi? Iya, Kak. Oke. Berarti kalau X-nya 18, 2X dan 3X-nya berapa-berapa masing-masing? 2x 36, Oke, K-nya 34, 54. Oke, berarti sudut K-nya kan sama dengan 2X. Berarti sudut K sama dengan 36 derajat ya. Terus sudut M-nya kan 3X. Berarti sudut M-nya sama dengan 54 derajat. Ya, dicatat dulu adik-adik. Jangan lupa sifat-sifat sudut keliling dan sudut pusat. Karena kalau kalian lupa pasti nanti kalian bingung ngerjainnya. Ya. Oke? Pasti di dalam soal ada beberapa clue yang dikasih. Gimana, Bi? Aku masih nggak paham. Nggak pahamnya di mana? Ya kan dapat 18 kan. Nah, terus tuh LK-nya 36 tadi kenapa? Enggak. Itu kan ada K bandar mak sudut N kan? Ya kan? Hmm, Oke. Nah, N itu kan dia sudut keliling yang menghadap diameter. Betul nggak? ya, Oke. Nah, sifatnya sudut keliling yang menghadap diameter kan pasti besar 90 derajat. Ya. Sifat dari sudut keliling yang menghadap ke diameter itu kan pasti 90 derajat. Ya. ya. Nah, itu sebenarnya clue-nya di situ. Ya. Kalau kalian jeli lihat gambarnya, maka kalian tahu nih, oh ini menghadap diameter nih sisi N nih, sudut kelilingnya. Gitu. Ya. Nah, karena dia 90 derajat, si N-nya, nah kalian udah bisa fokus tuh lihat segitiga KMN. Ya. KMN itu kan dari sudut K, sudut M, tambah sudut N kan. Sudut K-nya kan 2X. Sudut M-nya kan 3X. Sudut N-nya tadi 90 derajat kan. Satu segitiga itu kan 180 derajat. Jumlah sudutnya ya. Sudut dalam segitiga itu kan 90 derajat kalau ditotalin kan. 180 derajat kalau ditotalin. Nah, maka ketiga sudut itu, si KMN itu kalau dijumlahin harus 180 derajat. Sementara si K dan si M itu kan 2X dan 3X kan. Berarti 2X tambah 3X tambah 90 derajat harus 180 derajat. 2X tambah 3X kan 5X. 5X tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Itu berarti nyari X-nya kan prosesnya sama yang kayak Kak Bandar tulis di situ kan. Nah, setelah dapat X-nya 18, berarti si K-nya kita bisa cari. Sudut K-nya kan 2X. 2 kali 18. X-nya kan tadi 18 kan. 2 kali 18 berarti 36. Terus 3X. Berarti 3 kali 18. Itu kan 54 si sudut M-nya. Jelas nggak? Adik-adik. Oh iya ya. Nangkap ya? Ya, makasih. Udah dicatat? Udah Nggak? Nggak mau dicatat? lagi dicatat maksudnya. Oke. Kalau udah kasih jempolnya, kita lanjut. Hari Kamis kita belajar tentang garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar ya. Masih tentang lingkaran. Nanti Kak Benar siapin materinya buat hari Kamis ya. Sampai sejauh ini 3 nomor tadi, 2 nomor ini bingung nggak?
Adik-adik lihat gambarnya, terus kira-kira pakai konsep yang mana sih ini Kak, gitu kan. Siapa yang masih bingung? Lebih baik bertanya dari sekarang ya adik-adik ya, nanti dari banding kalian kejauhan, udah lupa lagi nih, gitu ya. Lebih baik kalau memang kurang paham, biar Kak Bandar jelasin. Ya. Sudah? Sudah dicatat? Lanjut ya. Yuk. Ini nanti dulu, nggak akan Kak Bandar kasih dulu sekarang, karena ini cukup rumit untuk kalian pahami nanti. Ini nanti di akhir sesi aja ya kita belajar ini ya, karena ini cukup buat kalian tuh membingungkan nanti, ya. Kita lanjut aja ke nomor, ini juga, oke, bentar. Itu cukup membingungkan kalian, karena itu butuh pemahaman yang ini banget, fokus banget. Kalau adik-adik kurang ini nanti waktunya kita habis di situ bahas soalnya. Nanti habis belajar garis singgung persekutuan dalam, bolehlah kita spill yang tadi ya. Kita belajar, kita bahas ya. Yuk, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, ke soal berikutnya ya. Nah, coba lihat nomor satu dan 2. Kalian boleh pilih nomor satu dan 2 mana dulu yang mau adik-adik kerjain. Kalau udah, kita bahas ya. 10.22 lah ya, 5 menit ya. 10.22 boleh dibahas ya. Nomor satu dan 2 boleh pilih. Adik-adik boleh pilih yang mana aja. Silakan. Halo Jevin, Jevin boleh pilih nomor satu atau 2 ya, silakan. Sampai 10.22 waktunya, silakan dikerjakan ya. Kak, Yuk.
Elera 1B, 2D. Oke, thank you Elera. Abigail nomor 2D juga. Oke. Nomor 1 nggak tahu. Oke. Hmm. Udah? Yuk kita bahas ya. Nomor 1 ya. Nah, mungkin bingungnya kenapa sih ada segitiga lalu ada garis ini ya. Nah, adik-adik pertama-tama kalau kalian bingung lihat gambar begini, kalian ambil dulu garis AB-nya. Oke. Ya. Garis AB-nya tarik dulu seperti itu. Nah, garis lurus ini berapa besar sudutnya? Oke, 180 ya, fix ya. Oke. Nah, lalu ada garis yang memotong begini. Ini garis si O dan C. Nah, tadi dari garis lurus dipotong sama garis OC, jadinya ini 100 derajat. Nah, lalu di sininya berapa nih? Kalau H tadi 80 kan? Oke, good. Clear ya? 80 ya. Ya, benar tulis di sini 80. Oke, sekarang perhatikan OC dan OA. OC ini kan jari-jari kan? Ya kan dari titik tengah atau dari titik pusat lingkarannya ke sisinya itu kan jari-jari. OA juga jari-jari. Oke. Ya. Berarti ini segitiga sama kaki. Ya kan? Ya, kakinya ada di OC dan si OA. Oke. Berarti di OC dan OA ya berarti di sini sudut ini dan sudut ini itu kan sama berarti kan besarnya. Karena segitiga sama kaki. Jadi kalau adik-adik gambarin, pindahin gambarnya si segitiga OAC itu gini gambarnya. Ini O, ini C, ini A. OC tadi jari-jari, OA juga jari-jari. Nah, si sudut O ini kan tadi 80 derajat. Oke ya. Nah, karena di segitiga sama kaki, berarti sudut di C-nya dan sudut di A-nya kan sama besarnya kan? Berarti 180 derajat sama dengan cilannya. Bentar ya. Berarti kan lihat segitiga OAC tadi ya, yang ini ya. Segitiga OAC. Berarti 180 derajat dikurang, bukan. Ya gini nanti kalian bingung. Ini sama aja sudut O, ditambah sudut A, ditambah sudut C. OAC itu kan satu segitiga 180. O-nya tadi 80 derajat. Nah, A sama C ini kan sama besarnya kan? Berarti ini 180, 80-nya pindahinnya ke sana ya. 100 derajat sama dengan sudut A ditambah sudut C. Nah, kira-kira kalau AC-nya dijumlahin 100 derajat dan sudut A dan sudut C-nya sama, kira-kira sudut A dan sudut C-nya berapa? 50. Hmm? 50. 50 ya. Berarti 50 derajat sama dengan sudut A dan sudut C. Yang ditanya apa? Sudut OAC. OAC berarti kan sudut A kan? Itu jawabannya yang B. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian ketemu gambar itu lagi, si garis lurus itu sebagai penolong. Karena kuncinya itu kalau di sini ada angka, adik-adik bisa selesaikan. Nah, beda dengan yang ini. Ini kan garis lurus di sebelahnya sini kan nggak ada angkanya nih kan. Tapi sama prinsipnya, adik-adik kalau pakai cara yang nomor 1 nggak bisa, kan nomor 2 agak sedikit beda tuh yang diketahui kan. Nah, patokannya adik-adik lihat, OC ini kan jari-jari, ya kan? OB ini juga jari-jari kan. Nah, kalau adik-adik gambarin kan berarti kan begini. Eh, ini O, ini C, ini B, ini C. Ya.
Si C-nya kan 65 nih di sini. Tadi si OB-nya jari-jari, OC-nya juga jari-jari. Ya kan? Yang ditanya ini tadi 65 derajat. Berarti sudut B-nya juga sama kan? 65 juga kan? Berarti kan itu 65 juga. Yang ditanya AOC. AOC, ambil sudut yang tengah. Berarti yang ditanya sudut O. Yang atas. Ya kan? Berarti eh, segitiga OCB sama aja sudut O tambah sudut C tambah sudut B. Itu ya. Tadi O-nya yang mau dicari, ya kan, sudut O ditambah sudut C-nya 65, sudut B-nya juga 65. Jadi kira-kira sudut O-nya berapa? Berapa sudut O-nya? 130. 108 sudut O kan, 180 kan sama dengan sudut O ditambah 65 tambah 65. Jadi sudut O-nya berapa? 130. Bukan. Gini. Bentar, mungkin kepotong di sini. Jelek ya gambarnya. Bentar. Ya. Bentar. Kan sudut B-nya tadi 65 ya, ini ya. Sudut B-nya 65. Oke. Jadi 180, mana ya nulisnya ya? 50. Hmm? 50. 50 sama dengan sudut O ditambah 65 tambah 65. Maka sudut O-nya berarti 50 derajat. 180 sama dengan sudut O tambah 65 itu kan ini 130 ya. 180 sama dengan sudut O ditambah 130, berarti sudut O-nya 50. Oke, sampai sini siapa yang bingung? Masih. Thank you buat Eleora nomor 1 betul, nomor 2-nya diperbaiki ya, Le. Sama Abigail juga. Kak, sorry yang AOC itu bukan yang di luar ya, bukan. Oh iya, benar. Oh, iya, aku juga mikirnya itu. Benar. Ya, sengaja Kak Bandar Jamin tadi ya. Berarti ini BOC ya? BOC ya? BOC. Berarti kalau ininya 50, sudut O ini 50, berarti sebelahnya berapa? Kayak tadi prinsip garis lurus. 130. Oh, oke, 130. Berarti Leroy jawabannya betul ya. Oke, good. Thank you buat yang sudah koreksi. Kak Bandar kira AOC itu yang di sini. BOC ternyata ya. Jadi jawabannya D. Betul. Thank you, Otnil. Udah dicatat? Kalau udah kita lanjut nomor 3 dan 4. Kita masih ada 5 menit lagi. Hari Kamis kita belajar tentang garis singgung persekutuan dalam dan luar dari lingkaran ya. Ini lebih mudah dibanding tadi yang 3 soal sebelum ini. Itu materinya belum Kak Bandar mau bahas dulu karena itu buat kalian nanti pusing. Karena itu harus butuh pemahaman yang ekstra ya. Iya. Udah, ya lanjut 3-4 ya. Hmm, 3-4 juga ini bentar. Ini nggak usah dulu. Ini yang tadi Kak Bandar bilang jangan dulu dibahas ya. Bentar, AOC. Oke, ini boleh lah. Nomor 5 boleh.
Lalu nomor, bentar. Wait ya, Kak, benar harus filter dulu kalian mana yang oke nih. POK, PKO 15. Ini. Oke, boleh nomor 5 dan 6 ya. 5 dan 6 oke lah. Ya. 5 dan 6 itu masih tentang sudut pusat, sudut keliling, dan sudut refleks. Ya. Jadi oke lah. Ada yang udah dapat nomor 5? Yang ditanya sudut ABC, lihat ABC itu hubungannya dengan sudut apa? Apakah dengan sudut pusat atau dengan sudut refleks? Sudut pusatnya itu ada di itu ya, ada di gambarnya. Jelas sekali itu sudut pusat, yang 150 derajat itu sudut pusat. Nah, tinggal dikaitkan ABC itu apakah hubungannya dengan sudut pusat atau dengan sudut refleks? Gimana? Mau tanya apa? Hmm, Iya, yang ABC-nya hubungannya sama sudut refleks. betul, dengan refleks betul. Jadi adik-adik cari dulu sudut refleksnya berapa ya. Ingat hubungan sudut refleks itu selalu dengan sudut pusat. Karena sudut refleks itu letaknya kan di belakang sudut pusat atau bertolak belakang dengan sudut pusat ya. Oke. Jadi jawabannya berapa? Kira-kira nilai. 105. Sudut refleksnya berarti ini. Oh, sudut refleksnya 210. Oke. Maka sudut ABC-nya kan hubungannya dengan sudut refleks adalah setengah dari sudut refleksnya ya. Setengah dari 210 itu kan berarti 105 derajat. Oke. Jawabannya ya. C. Sip. Ya. Good. 5C, 6C, Eleora. Oke, 6-nya kita bahas yuk, Kas ya. Mumpung kelas 9 belum ada yang mau masuk. PQO. PQO-nya 15. PQO itu yang kecil ini ya. Ini yang sisi kecil banget nih. Si PQO. Ini 15 derajat. Oke. Nah, lalu QPR-nya 60 derajat. Nah, QPR-nya yang ditanya PQR. PQR. Oke, yang ditanya PQR. Yang gedenya ya. Oke. Ini si QPR ini kan sudut keliling. Ini Kak Bandarmak dulu dia sudut keliling. Sudut kelilingnya menghadap busur QR. Lalu di sini QOR ini kan sudut pusat. Ini sudut pusatnya menghadap sudut QR juga. Maka ini besarnya 120 derajat. Kenapa Kak? Karena sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu kan 60 derajat. Maka hubungannya 60 dengan sudut pusat itu berarti ini 120 derajat. Ya? Sudut O-nya 120 derajat. Lalu yang berikutnya adalah kita cari nih.
OQ ini kan jari-jari. OQ ini jari-jari, OR juga jari-jari. Berarti ini segitiga sama kaki lagi kan? Berarti 180 sama dengan 120 tambah sudut Q tambah sudut R. Berarti QR-nya kan kalau di segitiga sama kaki besar sudutnya sama dong. Ya kan? Berarti sudut Q-nya, kita pelan-pelan ya, segitiga OQR. Itu sama ada segitiga sudut O tambah sudut Q tambah sudut R. Ini 180 derajat, berarti sama dengan 120 derajat kan si sudut O-nya tambah sudut Q tambah sudut R. QR-nya besarnya sama, sudut Q sama dengan sudut R. Ya, yang di dalam segitiga dulu ya. Karena ada sudut Q juga nanti yang di luarnya, itu nanti kan udah ada di soal ya. Berarti ini kan 180 dikurang 120 sama dengan sudut Q tambah sudut R. Ya, ini berarti 60 derajat. Maka kalau sudut Q dan sudut R-nya sama besarnya, terus kalau dijumlahin 60 derajat, berarti sudut Q dan sudut R-nya berapa? Tinggal bagi 2 aja kan? 60 derajat bagi 2, berarti 30 derajat. Sudut Q dan sudut R. Oke, yang ditanya PQR. PQR itu kan gini ya. Sudut PQR itu sama aja sudut PQO ditambah sudut OQR. Ya. Oke. Sudut PQR-nya yang kita mau cari, sudut PQO-nya tadi ada di soal, itu 15 derajat. Sudut OQR-nya yang kita cari pakai sudut Q tadi itu 30 derajat. 15 derajat tambah 30 derajat, berarti berapa tuh? 45 derajat ya. Oke, sip. Jawabannya yang C ya. Oke. Silakan dicatat dulu adik-adik. Nggak sudah kita lanjut absen. Ya. Sudah? Ya, kita absen yuk. Habis ini ada kelas apa? Adik-adik bahasa Indonesia ya? IPA, Kak. Oh ya, yuk. Absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu hari Kamis ya. Kita belajar garis singgung ya. Bye-bye semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke.